Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita kali ini, setelah kita sudah menyelesaikan tentang materi analisa kadar air, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu analisa kadar abu. Sebelum kita masuk ke analisanya, Ibu akan menjelaskan dulu apa itu pengertian dari abu. Abu itu adalah zat anorganik sisa hasil pembakaran suatu bahan organik. Jadi suatu bahan, misalnya kita akan menganalisis suatu bahan pangan. Berarti bahan pangan itu nanti kita akan bakar sampai dia menjadi abu. Dalam abu itu nanti akan terdapat mineral-mineral dalam bahan. Nah, mineral itu dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama garam organik, yang kedua adalah garam anorganik. Contohnya garam-garam asam malat, asam oksalat, asam asetat, asam pektat, itu yang termasuk dengan garam organik. Kemudian garam anorganik itu contohnya garam fosfat, garam karbonat, garam klorida, garam sulfat, dan garam nitrat. Analisa kadar abu, pengertiannya ini untuk analisa kadar abu metode kering. Pengertiannya itu mengoksidasi senyawa organik pada suhu yang tinggi, yaitu sekitar 500 sampai 600 derajat Celcius, dan melakukan penimbangan zat yang tinggal setelah proses pembakaran tersebut. Jadi setelah senyawa yang kita akan analisa itu kita panaskan sampai suhu 500 sampai 600 derajat Celcius, kita akan dapatkan abu dari si bahan tersebut. Kemudian abu yang kita dapatkan itu kemudian ditimbang. Nah, pengabuan, apa sih itu pengabuan? Nah, pengabuan itu, proses pengabuan dianggap selesai apabila diperoleh sisa pembakaran yang umumnya berwarna putih, abu-abu, dan beratnya konstan dengan selang waktu selama 30 menit. Jadi, kalau yang masih berwarna hitam, berarti itu masih berbentuk arang. Tapi kalau dia sudah menjadi abu, dia pasti akan berwarna putih ke abu-abuan. Nah, kalian sudah pernah dong lihat abu itu seperti apa ketika kalian membakar sampah, entah itu sampah daun. Misal, kita membakar sampah daun-daunan dengan suhu yang tinggi, karena dia dipanaskan secara terus-menerus. Kemudian ketika apinya sudah padam, kita dapatkan zat anorganik yang berwarna abu-abu. Nah, itu yang disebut dengan abu. Nah, kemudian apa itu tujuan analisa kadar abu? Nah, tujuan analisa kadar abu itu yang pertama adalah untuk menentukan baik tidaknya suatu proses pengolahan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui jenis bahan yang digunakan. Yang ketiga, untuk menentukan atau membedakan fruit vinegar asli atau sintetis. Yang keempat, sebagai parameter nilai bahan pada makanan. Adanya kandungan abu yang tidak larut dalam asam yang cukup tinggi menunjukkan adanya pasir atau kotoran lain. Kemudian di sini ada tabel kadar abu. Ibu akan memberikan contoh kadar abu dari berbagai bahan makanan. Nah, di sini misal ada susu bubuk tanpa lemak. Nah, susu ini kadar abunya 0,5 sampai 1%. Kemudian susu bubuk 1,5%. Buah-buahan segar itu 0,2 sampai 0,8%. Buah-buahan yang dikeringkan itu 3,5%. Biji kacang-kacangan 1,5 sampai 2,5%. Daging segar 1%. Daging yang dikeringkan 12%. Daging ikan segar 1 sampai 2%. Gula, madu 0,5%, dan sayur-sayuran itu mempunyai kadar abu 1%. Jadi di sini masing-masing bahan pangan itu mempunyai kadar abu yang berbeda-beda. Kemudian komponen mineral. Jadi di dalam abu yang kita dapatkan pada saat analisa itu nanti terdapat bermacam-macam mineral yang terkandung di dalam abu. Nah, mineral tersebut itu tergantung pada bahan apa yang kita analisa. Nah, di sini Ibu akan memberikan contohnya. Kalsium atau Ca itu terdapat dalam kadar relatif tinggi pada produk susu atau produk yang dicampur susu. Nah, susu itu banyak mengandung
magnesium. Ya, kalian sudah pasti sering dengar ya seperti itu. Kemudian fosfor. Fosfor itu juga masuk ke produk susu, biji-bijian, kacang-kacangan, daging, ikan, unggas, dan kacang polong. Kemudian besi atau Fe. Biasanya dia terdapat pada biji-bijian, tepung, olahan serealia khususnya yang diperkaya. Maksudnya khususnya yang diperkaya itu sereal tahu dong, sereal seperti gandum, seperti itu, sereal Nestle misalnya, sereal yang dimakan setiap pagi itu. Nah itu khususnya yang diperkaya, maksudnya sereal yang ditambah dengan besi. Kemudian kalium. Kalium itu terdapat pada susu dan hasil olahannya. Hasil olahan susu itu apa aja? Misal terdapat pada keju, terus terdapat pada apalagi yogurt, seperti itu. Nah, terus buah-buahan, unggas, telur, kacang-kacangan. Kemudian magnesium atau Mg dapat ditemui dalam kacang-kacangan, serealia, dan sayuran hijau. Kemudian mangan. Mangan itu terdapat pada serealia, sayuran, beberapa buah-buahan, dan kontongan lainnya. Ada natrium. Natrium itu pasti ya, natrium itu banyak terdapat pada garam. Kenapa? Karena garam itu apa sih? Garam dapur ya ini ya. Garam dapur yang kalian ada di rumah masing-masing itu pasti tahu dong. Nah, itu dia termasuk komponen mineral. Nah, di sini banyak mengandung natrium, NaCl. Kemudian sulfur, terdistribusi pada kebanyakan makanan yang kaya protein dan beberapa sayuran. Kemudian kobalt terdapat pada buah-buahan dan sayuran. Tembaga terdapat pada hati, seafood, serealia, dan sayuran. Zinc itu terdapat pada makanan hasil laut atau seafood. Kemudian bagaimana cara penentuan kadar abu? Nah, penentuan kadar abu itu dibagi menjadi dua macam atau dua cara. Yang pertama cara kering, yang kedua cara basah. Nah, cara kering seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di awal, itu prinsipnya adalah mengoksidasi senyawa organik pada suhu yang tinggi atau yang sangat tinggi, yaitu sekitar 500 sampai 600 derajat Celcius, dan melakukan penimbangan zat yang tinggal setelah proses pembakaran tersebut. Jadi, setelah dibakar, zat yang tertinggal atau zat yang masih terdapat pada cawan kemudian ditimbang. Nah, penimbangan itu harus sudah konstan sebelum dihitung kadar abunya. Kemudian yang kedua itu adalah cara basah. Cara basah, kalau cara kering itu digunakan suhu yang sangat tinggi, tapi kalau cara basah dia digunakan reagen tertentu ke dalam bahan sebelum dihapuskan. Biasanya reagen yang dimasukkan adalah asam fuat. Kemudian penentuan kadar abu. Penentuan kadar abu Ibu akan jelaskan dulu. Yang pertama adalah cara kering atau cara langsung. Cara kering atau cara langsung yang tadi sudah dijelaskan menggunakan suhu yang sangat tinggi, yaitu 500 sampai 600 derajat Celcius. Nah, untuk cara kering, temperatur pengabuan harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh karena banyak elemen abu yang dapat menguap pada suhu tinggi, misalnya kalium, natrium, sulfur atau belerang, kalsium, klorin, dan fosfor. Jadi suhunya harus tetap dijaga antara 500 sampai 600 derajat Celcius. Kemudian pengabuan dapat dilakukan dengan muffle atau tanur yang dapat diatur suhunya, tetapi jika tidak ada, biasanya menggunakan pembakar bunsen. Jadi, jika dalam laboratorium itu tidak memiliki tanur, maka pembakaran bisa juga dilakukan dengan pembakar bunsen. Jadi, bahan dibakar dengan bunsen sampai dia menjadi arang, kemudian tetap terus dibakar sampai dia menjadi abu. Terus yang ketiga, lama pengabuan setiap bahan berbeda-beda, berkisar 2 sampai 8 jam. Yang keempat, itu adalah penimbangan terhadap bahan, itu harus dilakukan dalam keadaan dingin. Ya, untuk itu, krus yang berisi abu atau cawan yang berisi abu, itu diambil dari dalam tanur,
harus lebih dahulu dimasukkan ke dalam oven yang bersuhu 105 derajat Celcius. Jadi dari suhu yang sangat panas, nanti dimasukkan dulu ke oven agar suhunya turun menyesuaikan dengan suhu oven. Nah, kemudian baru dimasukkan ke dalam desikator sampai dingin. Nah, setelah dingin itu baru kalian timbang. Nah, terus kemudian yang kelima, itu eksikator yang digunakan atau desikator yang digunakan harus dilengkapi dengan penyerap air. Misalnya desikatornya harus ada silika gelnya atau kalsium klorida, bisa juga sodium hidroksid. Terus yang keenam, bila pengabuan gagal memberikan abu bebas karbon, abu dibasahi, kemudian dikeringkan dan diabukan ulang sampai berwarna putih atau abu-abu putih. Kadang perlu ditambahkan peroksida atau asam nitrat untuk membantu reaksi pengabuan. Nah, bagaimana sih langkah kerja yang harus kita lakukan ketika kita akan menganalisa kadar abu dari suatu sampel bahan pangan? Jadi yang pertama, itu kalian harus menimbang sampel yang akan dianalisa. Tapi sebelum ditimbang sampelnya, kalian harus preparasikan sampelnya terlebih dahulu. Jika sampelnya itu masih dalam bentuk padatan, kalian haluskan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua, di oven pada suhu 105 derajat Celcius sampai kering. Nah, yang ketiga, dinginkan ke dalam eksikator kemudian ditimbang. Jadi setelah di oven baru ditimbang. Nah, kemudian yang keempat, diarangkan menggunakan bunsen sampai bebas asap. Jadi cara yang keempat, setelah ditimbang, kemudian bahan atau sampel yang terdapat di cawan itu kalian arangkan atau kalian bakar dengan bunsen sampai dia itu bebas asap. Jadi sampai asapnya sampai berwarna hitam dan asapnya itu benar-benar hilang seperti itu. Kemudian setelah asapnya hilang, kalian masukkan ke dalam tanur dengan suhu 500 sampai 600 derajat Celcius sampai menjadi abu. Nah, ciri-cirinya apa dia menjadi abu? Berarti dia warnanya yang di sini hitam, setelah diarangkan itu kan warnanya pasti hitam. Kemudian di sini menjadi abu, warnanya menjadi putih keabu-abuan. Nah, kemudian didinginkan abunya, kemudian baru ditimbang. Nah, kemudian langkah yang ketujuh itu ulangi langkah kelima dan keenam sampai beratnya konstan. Nah, jika beratnya udah konstan, baru dapat kalian hitung kadar abunya. Nah, bagaimana cara menghitung kadar abunya? Kadar abunya itu kalian dapat cari dari prosentase kadar abu didapatkan dari berat abu dibagi berat sampel dikalikan 100%. Nah, cara seperti ini hampir sama dengan bagaimana cara kalian menghitung kadar air kemarin ya, berarti berat abu. Ini gimana sih cara mendapatkan berat abu? Berarti pada saat kalian mengeluarkan cawannya itu kan sudah ada abunya. Berarti berat cawan plus abu dikurangi berat cawan kosong. Nah, nanti kalian dapatkan berat abu dibagi berat sampel. Penentuan kadar abu yang kedua itu adalah dengan cara basah atau cara tidak langsung. Cara basah itu dilakukan bila pengabuan gagal memberikan abu bebas karbon. Nah, kalau abu gagal, maka abu dibasahi, kemudian dikeringkan dan diabukan ulang sampai berwarna putih atau abu-abu putih. Kadang perlu ditambahkan dengan H2O2 atau hidrogen peroksida atau dengan asam nitrat untuk membantu reaksi pengabuan. Kemudian, prinsip pengabuannya dilakukan dengan menambahkan reagen kimia tertentu ke dalam bahan sebelum dilakukan pengabuan. Nah, kemudian waktu yang diperlukan untuk pengabuan relatif lebih cepat. Pengabuan basah, nah apa saja sih bahan-bahan atau reagen kimia itu yang harus ditambahkan ketika kalian mau melakukan pengabuan dengan secara tidak langsung atau pengabuan basah? Biasanya, reagen kimia yang digunakan itu adalah asam kuat atau campuran dari asam kuat. Nah, di sini asam kuat yang biasanya digunakan untuk pengabuan itu asam sulfat. Kemudian campuran antara asam sulfat dan asam nitrat. Kemudian campuran antara asam sulfat dan potasium sulfat.
Kemudian yang keempat, campuran antara asam nitrat dan asam perklorat. Nah, di sini campuran yang keempat ini dapat berlangsung sangat cepat, sekitar 10 menit. Kemudian, bagaimana sih caranya untuk pengabuan basah gitu? Nah, caranya yang pertama itu preparasi sampel. Sampel harus dihaluskan kemudian ditimbang sebanyak 2-50 gram. Kemudian masukkan ke dalam labu kejal, kemudian ditambahkan dengan reagen kimia. Nah, reagen kimianya seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Seperti asam nitrat, asam perklorat, asam sulfat, gitu ya. Kemudian, panaskan dengan suhu 350 derajat Celcius di dalam ruang asam sampai dia jernih. Nah, misal nih, bahan yang ditambahkan dengan asam sulfat pekat, asam sulfat itu kan warnanya hitam ya. Nah, jadi dia itu nanti harus dipanaskan sampai dia jernih. Jadi dari pekat, hitam pekat menjadi jernih. Kemudian yang keempat, mineral dapat ditentukan dengan spektrometer serapan atom atau AS. Nah, kemudian apa sih perbedaan antara pengabuan kering dan pengabuan basah? Nah, kalau pengabuan kering itu digunakan untuk penentuan abu total. Kemudian yang kedua juga membutuhkan waktu yang sangat lama dan suhunya relatif tinggi. Nah, waktunya yang lama, yang tadi disebutkan 2-8 jam tergantung dengan bahan yang akan dianalisa. Kemudian suhunya juga relatif tinggi, antara 500-600 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga dapat digunakan untuk sampel yang relatif banyak. Nah, untuk yang cara basah, itu digunakan untuk trace elemen dan mineral beracun. Kemudian yang kedua, waktu yang digunakan itu relatif singkat. Ada yang tadi dijelaskan dengan reagen, ditambahkan dengan reagen bisa membutuhkan waktu hanya 10 menit. Dan suhunya itu rendah, di bawah 500, yaitu 350 derajat Celcius. Kemudian hanya dapat digunakan untuk sampel dengan jumlah yang sedikit, seperti itu. Kalau untuk pengajuan basah. Oke, demikian materi analisa kadar abu Ibu sampaikan. Semoga dapat memberikan ilmu dan manfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.